Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam Skanda 1 Bab 9 Sloka 28. Lanjutan. Bhisma Dewa wafat di hadapan Sri Krishna. Dharmartha kama moksamscha sahopayan yata muni nanokyane tihasesu warnayam asyatatwawi. Artinya, kemudian beliau menguraikan kewajiban-kewajiban berbagai golongan dan tahap kehidupan dengan mengutip contoh-contoh dari sejarah, sebab beliau sendiri mengetahui kebenaran dengan baik. Penjelasan dari Yang Maha Berkarunia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Peristiwa-peristiwa yang disebutkan dalam berbagai kesusastraan Weda seperti kitab-kitab Purana, Mahabharata, dan Ramayana adalah kisah-kisah sejarah nyata yang terjadi di suatu masa yang sudah lampau. Kisah-kisah sejarah tersebut telah mencerahkan kehidupan masyarakat kebanyakan, walaupun disusun tanpa rujukan kronologis. Di samping itu, berbagai peristiwa sejarah tersebut terjadi di berbagai planet yang berbeda, di berbagai alam semesta, dan dengan demikian, uraian cerita-ceritanya kadangkala diukur berdasarkan 3 dimensi. Yang kita perlu perhatikan adalah makna ajaran dari peristiwa-peristiwa yang terjadi, walau tidak tersusun mengikuti urutan waktu menurut daya pengertian kita yang terbatas. Bhisma Dewa menguraikan cerita-cerita tersebut di hadapan Maharaja Yudhishthira sebagai jawaban atas berbagai pertanyaan. Selanjutnya, Sloka 29. Dharmam pravadatastasya Shakala pratyupastitaha Yo yoginas canda mrityor Wancitastu tarayanaha. Artinya, pada waktu Bhisma Dewa sedang menguraikan berbagai dharma, matahari mulai bergerak ke arah utara. Masa-masa seperti inilah yang diinginkan oleh para rohaniawan untuk meninggal dunia yang waktunya ditentukan sendiri oleh mereka. Penjelasan dari Yang Maha Berkarunia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Para yogi atau rohaniawan mampu meninggalkan badan jasmaniahnya atas kehendaknya sendiri pada saat yang tepat dan pergi ke planet yang sesuai dengan keinginan mereka. Di dalam Bhagavad Gita bab 8 sloka 24 dikatakan bahwa entitas-entitas hidup yang telah menemukan jati dirinya dengan tepat, yang telah sesuai dengan kehendak Tuhan yang Maha Kuasa, pada umumnya mengambil kesempatan untuk meninggalkan badan materialnya selama masa pengaruh terang cahaya Dewa Api pada saat matahari berada di belahan langit utara, sehingga angkasa spiritual dapat mereka capai. Dalam Weda, masa-masa tersebut dianggap bertuah untuk meninggalkan badan jasmani. Peluang inilah yang dimanfaatkan oleh para yogi yang sudah mencapai kesempurnaan dalam proses tersebut. Kesempurnaan yoga berarti mencapai tingkat mental yang melampaui keadaan biasa, sehingga orang yang bersangkutan mampu meninggalkan badan material sesuai dengan keinginannya sendiri. Selain itu, tanpa menggunakan teknologi material, para yogi mampu juga pergi ke planet manapun dengan segera. Para yogi mampu mencapai susunan planet tertinggi dalam waktu singkat yang tidak mungkin dapat dilakukan oleh orang materialistik. Bahkan, upaya untuk mencapai planet tertinggi pun akan menelan waktu berjuta-juta tahun cahaya dengan kecepatan berjuta-juta kilometer per jam. Ini adalah teknologi yang sangat eksklusif, dan Bhisma Dewa mengetahui dengan baik cara menggunakan ilmu yang eksklusif tersebut. Bhisma Dewa hanya sedang menantikan saat yang tepat untuk meninggalkan badan jasmaninya. Peluang emas itu tiba pada waktu beliau sedang memberi pelajaran kepada para cucunya yang mulia, yaitu Pandawa bersaudara. Jadi, Bhisma Dewa mempersiapkan diri untuk meninggalkan badan jasmaninya di hadapan Sri Krishna. Pandawa bersaudara yang saleh dan para resi mulia yang dipimpin oleh Bhagawan Vyasa
dan lain-lain yang semuanya adalah insan mulia. Selanjutnya, sloka 30. Tado pasamritya gira sahasranir Vimukta shangamana adipuruse Krishne lasat pita pate chaturbuje Purastite milita drikbyadarayat. Artinya, kemudian sosok itu yang telah berbicara tentang berbagai persoalan dengan beribu-ribu arti dan telah bertempur dalam beribu-ribu medan perang dan melindungi beribu-ribu manusia berhenti bicara. Setelah bebas sepenuhnya dari segala ikatan, beliau menarik pikirannya dari segala hal lain, membuka matanya lebar-lebar dan menatap personalitas asli Tuhan yang Maha Esa yang sedang berdiri di hadapannya dengan berlengan empat yang berbusana warna kuning keemasan dan bercahaya. Penjelasan dari Yang Maha Berkarunia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Pada saat yang sangat menentukan bagi Bhisma Dewa yang akan meninggalkan badan jasmaninya, beliau memberikan contoh mulia tentang fungsi penting kehidupan manusia. Hal apapun yang paling memikat hati seseorang yang akan menemui ajalnya, hal itu yang akan menjadikan titik awal bagi kelahirannya kemudian. Karena itu, jika seseorang kusuk berpikir tentang Tuhan yang Maha Esa Sri Krishna, dia pasti akan kembali kepada Tuhan tanpa ada sedikit pun keraguan. Hal ini dibenarkan di dalam Bhagavad Gita bab 8 sloka 5 sampai dengan 15. Sloka 5, dan barang siapa yang meninggalkan badannya pada saat ajalnya tiba sambil ingat kepadaku, segera mencapai sifatku, kenyataan ini tidak dapat diragukan. Sloka 6-nya, keadaan hidup apapun yang diingat oleh seorang pada saat ia meninggalkan badannya, pasti keadaan itulah yang akan dicapainya. Sloka 7 Bhagavad Gita, wahai Arjuna, karena itu hendaknya engkau selalu berpikir tentangku dalam bentuk Krishna dan pada waktu yang sama melaksanakan tugas kewajibanmu, yaitu bertempur dengan perbuatan-perbuatanmu yang dipersembahkan kepadaku dan pikiran serta kecerdasanmu dipusatkan kepadaku, maka tidak ada keraguan lagi bahwa engkau pasti sampai kepadaku. Sloka 8 Bhagavad Gita, barang siapa yang bermeditasi kepadaku sebagai personalitas tertinggi Tuhan yang Maha Esa, dengan pikirannya selalu tekun ingat kepadaku dan tidak pernah menyimpang dari jalan itu, dialah orang yang pasti sampai kepadaku, wahai Partha Arjuna. Sloka 9 Bhagavad Gita, hendaknya seorang bermeditasi kepada personalitas tertinggi sebagai yang maha mengetahui, yang paling tua, yang mengendalikan, lebih kecil daripada yang paling kecil, pemelihara segala sesuatu, yang berada di luar segala hal material, yang tidak dapat dibayangkan, dan yang selalu merupakan sosok pribadi. Dia bercahaya seperti matahari, karena bersifat rohani, berada di luar alam material ini. Sloka 10 Bhagavad Gita, pada saat meninggal, orang yang memusatkan udara kehidupannya di tengah-tengah antara kedua alis matanya dan tekun ingat kepada Tuhan dalam bakti sepenuhnya melalui kekuatan yoga dengan pikiran yang tidak pernah menyimpang, pasti mencapai personalitas tertinggi Tuhan yang Maha Esa. Sloka 11 dari Bhagavad Gita, orang yang berpengetahuan berdasarkan Weda, yang mengucapkan Ongkara dan menjadi risi-risi agung pada tingkatan hidup melepaskan ikatan, masuk ke dalam Brahman. Jika kesempurnaan seperti itu yang diinginkan oleh seseorang, maka haruslah berpantang hubungan suami istri. Sekarang aku akan menjelaskan kepadamu secara singkat proses yang memungkinkan diraihnya pembebasan itu oleh seseorang. Sloka 12 dari Bhagavad Gita, keadaan yoga ialah ketidakterikatan terhadap segala kesibukan indera dengan menutup segala pintu indera-indera dan memusatkan pikiran di hati dan nyawa di ubun-ubun, maka ia pasti menjadi mantap dalam yoga. Sloka 13 dari Bhagavad Gita, sesudah seseorang mantap dalam latihan yoga ini dan mengucapkan suku kata suci Om, gabungan huruf yang paling utama, jika tentang personalitas Tuhan yang Maha Kuasa yang ia pikirkan dan meninggalkan badannya, pasti planet-planet spiritual yang ia capai. Sloka 14 dari Bhagavad Gita, wahai putra Pritha, aku dicapai dengan sangat mudah oleh orang yang selalu ingat kepadaku, yang tanpa pernah menyimpang.
karena dia senantiasa tekun dalam bhakti. Sloka 15 dari Bhagavad Gita. Pasca dia mencapai diriku, roh-roh mulia, yogi-yogi dalam bhakti tidak pernah kembali ke dunia yang bersifat sementara, yang penuh kesengsaraan ini, sebab mereka sudah mencapai kesempurnaan tertinggi. Sri Bhisma Dewa mencapai kesempurnaan di saat beliau meninggalkan raganya dan sangat beruntung memiliki Sri Krishna sebagai objek meditasinya. Dan Sri Krishna sendiri hadir secara pribadi di hadapan beliau di saat ajal beliau tiba. Itu sebabnya Bhisma Dewa membuka mata lebar-lebar dan menatap Sri Krishna. Sejak lama beliau ingin melihat Sri Krishna karena cintanya yang spontan kepada Krishna. Beliau adalah seorang penyembah murni. Karena itu, beliau tidak banyak berhubungan dengan prinsip-prinsip yoga secara lengkap. Bhakti yoga yang sederhana sudah cukup untuk membawa kesempurnaan. Karena itu, Bhisma Dewa mempunyai cita-cita yang kuat untuk melihat sosok pribadi Sri Krishna, objek tertinggi cintanya. Atas karunia Tuhan, Sri Bhisma Dewa mendapat kesempatan ini saat beliau mengembuskan napasnya yang terakhir. Selanjutnya sloka 31. Wisudaya daranaya hata subas tak iksayai wasugata yudashramaha nivrita sarvendriya vriti vibramas dushta wajanya misrijan janardanam. Artinya, dengan meditasi yang murni, dengan menatap Sri Krishna, Tuhan yang Maha Esa, Bhisma segera terbebaskan dari segala hal material yang tidak bertuah dan terbebas dari segala kepedihan badan akibat luka-luka panah. Dengan demikian, segala kegiatan lahiriah indera-inderanya segera berhenti dan beliau memanjatkan doa rohani kepada pengendali semua makhluk hidup sambil meninggalkan badan materialnya. Penjelasan dari Yang Maha Berkarunia, isi Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Badan material adalah berkah yang diberikan oleh energi material yang disebut dengan istilah ilusi. Orang telah menyamakan diri dengan badan jasmani ini lantaran lupa akan hubungan kekalnya dengan Tuhan. Bagi penyembah murni seperti Bhisma Dewa, bentuk ilusi tersebut segera dilenyapkan selekas Sri Krishna tiba di sana. Sri Krishna, Tuhan yang Maha Esa, ibarat matahari dan energi material yang bersifat luaran dan menyesatkan ibarat kegelapan. Kegelapan tidak mungkin dapat bertahan di hadapan matahari. Karena itu, ketika Sri Krishna tiba, segala pencemaran material dihilangkan sepenuhnya dan kemudian Bhisma Dewa mantap dalam keadaan transendental atau melampaui sifat-sifat material dengan menghentikan aktivitas-aktivitas indera yang tidak suci dalam kontaknya dengan unsur-unsur alam material. Sang roh pada awalnya bersifat suci dan murni. Demikian pula indera. Indera-indera berperan kurang sempurna dan tidak suci karena pengaruh pencemaran material. Dengan menghidupkan kembali hubungan dengan Tuhan yang Maha Suci, Sri Krishna, sekali lagi indera-indera dibebaskan dari pencemaran material. Bhisma Dewa mencapai keadaan transendental sepenuhnya tersebut sebelum meninggalkan badan materialnya disebabkan oleh kehadiran Tuhan. Tuhan adalah penguasa yang memberi berkah kepada semua makhluk hidup. Itulah ketetapan semua kitab Weda. Tuhan adalah keabadian tertinggi dan insan hidup tertinggi di antara segala kesatuan hidup yang kekal. Tuhan sendiri yang Tuhan menyediakan segala fasilitas untuk memenuhi keinginan spiritual penyembahnya yang mulia bernama Sri Bhisma Dewa yang mulai berdoa sebagai berikut. Nityo nityanam cetasas cetanam eko bahunam yo widadati kaman. Kata Upanishad Skanda 2 bab 2 sloka 13. Selanjutnya sloka 32. Sri Bhisma waca iti matirupakaalpita vitrishna Bhagawati satwata pun gawe vibhumni swasukam upagate kwacit vihartum prakritim upenyusiyat bawa prawaha. Artinya, Bhisma Dewa berkata, sekarang
Perkenankanlah hamba memusatkan pikiran, perasaan, dan keinginan hamba yang sibuk begitu lama dalam berbagai hal dan tugas kewajiban, kusyuk dalam Sri Krishna yang Maha Kuasa. Dia yang selalu puas dalam dirinya sendiri, tetapi kadangkala selalu pemimpin para penyembahnya. Dia menikmati kebahagiaan rohani dengan cara turun ke dunia material, walaupun dunia material diciptakan hanya dari dirinya. Penjelasan dari Yang Maha Berkarunia, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Bhisma Dewa adalah seorang negarawan, pemimpin dinasti Kuru, seorang panglima besar dan tokoh panutan para ksatria. Oleh karena itu, pikirannya terpencar pada begitu banyak hal, dan pikiran, perasaan, dan keinginannya sibuk dalam berbagai objek. Sekarang, guna memurnikan baktinya, beliau ingin memusatkan perasaan dan keinginannya kusuk sepenuhnya pada roh utama Sri Krishna, Tuhan yang Maha Esa. Di sini Sri Krishna disebut sebagai pemimpin yang maha perkasa para penyembah. Sri Krishna sendiri adalah asli personalitas Tuhan yang Maha Esa. Namun demikian, dia turun ke bumi guna memberikan kesempatan kepada para penyembahnya untuk melayani dia. Krishna turun sebagai Sri Chaitanya yang disebut sebagai Sri Krishna Chaitanya untuk memberi teladan tentang sikap seorang penyembah murni, yakni selain mengabdikan diri kepada Tuhan, seorang penyembah murni tidak mempunyai keinginan apapun yang lain, yang disebut Satwata. Tuhan sendiri telah berlaku sebagai seorang Satwata yang paling utama. Oleh sebab itu, Bhisma Dewa ingin menghilangkan semua pengharapannya selain kusyuk berpikir tentang Tuhan. Kecuali kita telah menghilangkan segala pengharapan kita yang bersifat material, kehadiran Tuhan di dalam pikiran dan hati kita tidak pernah terasakan oleh kita. Keinginan dan pengharapan itu tentu tidak dapat dihapuskan, tetapi ia bisa dialihkan, mengarah kepada Tuhan. Inilah yang dimaksudkan dengan pemurnian. Tuhan sendiri telah menegaskan di dalam Bhagavad Gita bahwa barang siapa yang selalu asyik dalam pelayanan bakti kepadanya, Tuhan akan memberikan pencerahan dari dalam hati penyembah itu yang memungkinkan ia termurnikan. Tujuan dari pencerahan itu bukanlah untuk pencapaian yang bersifat material, melainkan semata-mata untuk pulang, beralih kepadanya. Bhagavad Gita bab 10 sloka 10. Untuk orang yang ingin berkuasa atas alam material, Tuhan tetap mengizinkannya dan mendampingi dia dalam berkegiatan. Tetapi pendampingan Tuhan itu tidak pernah dimanfaatkan oleh orang itu karena perhatiannya bukan kepada Tuhan. Sikap itulah yang membuat Tuhan tampak berbeda di mata berbagai makhluk hidup, baik penyembah maupun bukan. Tuhan adalah ayah bagi semua makhluk hidup. Seperti halnya raja yang mengayomi seluruh rakyatnya, baik yang membangkang maupun yang patuh. Tetapi raja bersikap keras terhadap pembangkang dan lembut terhadap yang patuh. Demikian juga Tuhan, sikapnya yang tampak seolah-olah berbeda terhadap penyembah dan yang bukan penyembahnya, meskipun selalu didampingi oleh Tuhan. Orang yang tidak menjadi penyembahnya tidak pernah menerima pencerahan dari Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan diam bagi orang yang bukan penyembahnya. Namun, Tuhan menyaksikan segala perbuatan mereka untuk kemudian dianugerahi pahala, baik maupun buruk, dari perbuatan mereka. Posisi para penyembah berada di atas pahala baik maupun pahala buruk itu, karena mereka sedang maju menempuh jalan yang bersifat transendental, tanpa dicemari keinginan apapun yang bersifat material. Selain itu, penyembah mengenal Sri Krishna sebagai sosok visual asli Narayana, di mana Sri Krishna melalui bagian paripurnanya muncul di hadapan hati seorang penyembah sebagai Karanada Kasya Wisnu, sumber asli segala ciptaan material. Tuhan pun ingin bergaul dengan para penyembah murninya. Kehadiran Tuhan di bumi ini semata-mata untuk membangkitkan semangat pergaulan tersebut melalui hubungan mulia dengan para penyembah murninya, yaitu atas kehendak bebasnya sendiri. Tidak ada keadaan-keadaan material yang memaksa Tuhan harus lahir. Hukum-hukum material tidak pernah dapat mengikat Tuhan. Selanjutnya,
Sloka 33. Tribuana kamanam tamala warnam rawi kara gaura warambaram dadani wapuralaka kulavritanam jam wijaya sake ratir astu menawadya. Artinya, Sri Krishna yang berkawan dekat dengan Arjuna muncul di bumi ini dalam wujud visual rohaninya yang berwarna kebiruan, menyerupai birunya pohon tamala. Badan Krishna yang indah penawan itu memikat hati semua makhluk dalam 3 susunan planet, atas, pertengahan, dan bawah. Semoga pakaiannya yang berwarna kuning kemasan dan bercahaya serta wajahnya yang indah bagai bunga padma yang riasnya dilukis dengan krim kayu cendana menjadi objek meditasi hamba, dan semoga yang hamba inginkan bukanlah hasil atau pahala yang bersifat material. Penjelasan dari Yang Maha Berkarunia Esi Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Bila Sri Krishna muncul di bumi dengan kebahagiaan internalnya sendiri, Krishna melakukan demikian melalui perantara energi internalnya. Roman indah badan rohani Sri Krishna diidamkan oleh makhluk hidup di ketiga dunia, yakni susunan planet atas, pertengahan, dan bawah. Roman tampan yang setara dengan roman badan Sri Krishna tidak dijumpai di tempat manapun di alam semesta. Karena itu, badan rohani Krishna tidak mempunyai hubungan apapun dengan suatu ciptaan yang bersifat material. Dalam ayat ini, Arjuna dilukiskan sebagai penakluk, sedangkan Krishna dilukiskan sebagai kawan dekat Arjuna. Bhisma Dewa sedang terbaring di ujung-ujung banyak anak panah pasca perang Kurukshetra, dan beliau sedang teringat akan busana khusus yang dikenakan oleh Sri Krishna sebagai kusir kereta Arjuna. Pada waktu pertempuran sedang berlangsung antara Arjuna dan Bhisma, Bhisma terpikat oleh pakaian Krishna yang berkilauan, dan itu berarti bahwa secara tak langsung Bhisma mengagumi juga Arjuna yang tidak pernah benar-benar melupakan musuhnya, karena Arjuna memiliki Tuhan, Sri Krishna sebagai kawan pendamping. Arjuna selalu sebagai sang penakluk karena Tuhan selalu mendampinginya. Bhisma Dewa mengambil kesempatan ini untuk menyapa Tuhan sebagai Wijaya Sakhe atau kawan dekat Arjuna. Karena Tuhan senang apabila orang yang menyapa kepadanya dalam kaitan dengan penyembah-penyembahnya yang berhubungan erat dengannya dalam berbagai rasa rohani. Selama Sri Krishna sedang mengemudikan kereta Arjuna, cahaya matahari terpantul dari pakaian Krishna sehingga pakaiannya berkilau. Bhisma Dewa tidak pernah lupa pada warna indah yang diciptakan oleh pantulan sinar matahari tersebut. Bhisma sebagai kesatria besar sedang menikmati hubungan dengan Krishna dalam rasa kekesatriaan. Berelasi dengan Tuhan secara rohani dalam salah satu di antara berbagai rasa tersebut menghasilkan kebahagiaan rohani tertinggi. Namun ada orang-orang yang tuna pengetahuan dan larut dalam keduniawian mencoba memamerkan bahwa dirinya telah berelasi dengan Tuhan, dan cara mereka adalah meloncat secara tidak wajar sampai pada hubungan cinta kasih, meniru para gadis gembala sapi di Brajadama. Mereka mempertontonkan sebuah hubungan seolah-olah Tuhan bersifat rendahan, seperti yang dicerminkan oleh mental bejat orang-orang duniawi itu. Padahal Tuhan tidak mungkin tertarik pada rasa asmara ragawi yang tidak dibenarkan oleh etika keduniaan sekalipun. Hubungan kekal antara insan tertentu dan Tuhan berkembang secara bertahap. Hubungan sejati antara makhluk hidup dan Tuhan yang Maha Esa dapat mengambil wujud manapun di antara 5 rasa utama, dan derajat sifat rohaninya tidak dibeda-bedakan oleh penyembah-penyembah sejati. Bhisma Dewa adalah contoh nyata tentang hal ini, dan harus diperhatikan dengan seksama bagaimana panglima besar itu berelasi dengan Tuhan secara rohani. Selanjutnya, sloka 34. Yuditura garajo vidumra vishwa kacalulita sramavarya alangkritashi mama nisita sarer vividyamana dwaci vilasat
Kawachestu Krishna Atma. Artinya, di medan perang, tempat Sri Krishna melayani Arjuna atas persahabatan, rambut Sri Krishna yang ikal bergelombang berubah warna menjadi keabu-abuan akibat kepulan debu yang berterbangan dari kaki-kaki kuda, disebabkan oleh tugas Krishna yang menguras tenaga. Tetes-tetes keringat membasahi wajahnya. Berbagai macam hiasan itu ditambah luka-luka dari syaitan panah-panah hamba dinikmati olehnya. Seperti itulah semoga pikiran hamba kepada Sri Krishna tertuju. Penjelasan dari Yang Maha Berkarunia, Esi Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Tuhan adalah wujud mutlak keabadian, kebahagiaan, dan pengetahuan. Karena itu, pelayanan cinta kasih rohani kepada Tuhan dalam salah satu di antara 5 jenis rasa utama, yakni Santa, Dasya, Sakhya, Vatsalya, dan Madhurya, yaitu hubungan netral, pelayanan, persahabatan, kasih sayang orang tua, dan cinta antara kekasih, diterima dengan senang hati oleh Tuhan apabila dipersembahkan kepadanya dalam rasa cinta kasih yang murni. Sri Bhismadewa adalah penyembah Tuhan yang mulia dalam hubungan pelayanan. Jadi, tindakan Bhismadewa melepaskan anak-anak panah yang tajam mengarah ke badan rohani Tuhan sebagai sasaran bernilai, setara dengan pemujaan yang dilakukan penyembah lain yang mengaturkan bunga mawar yang lembut kepadanya. Sepertinya Bhismadewa sedang meminta maaf atas perbuatannya terhadap Tuhan, tetapi sebenarnya badan Tuhan tidak pernah merasa tersakiti sama sekali karena keberadaan Tuhan yang transendental. Badan Tuhan bukan terdiri dari unsur-unsur alam. Baik Tuhan maupun badan Tuhan adalah identitas spiritual yang lengkap. Sang roh tidak pernah terlukai, terbakar, mengering, terbasahi, dan sebagainya. Hal ini diterangkan dengan jelas dalam Bhagavad Gita dan dinyatakan pula dalam Skanda Purana. Di dalam Skanda Purana dinyatakan bahwa sang roh senantiasa tidak tercemar dan tidak dapat dibinasakan. Sang roh tidak dapat disakiti atau dikeringkan. Apabila Tuhan Sri Vishnu muncul di hadapan kita dalam inkarnasi-inkarnasinya, kelihatannya dia seperti salah seorang di antara roh-roh terikat yang terkurung secara material, hanya untuk membingungkan kaum Asyura atau orang yang tidak percaya kepada Tuhan, yang selalu siaga untuk membunuh Tuhan. Bahkan sejak awal inkarnasinya, Kangsa ingin membunuh Krishna dan Rawana ingin membunuh Rama, sebab mereka sangat bodoh hingga tidak menyadari kenyataan bahwa Tuhan tidak pernah terbunuh, sebab sang roh tidak pernah terbinasakan. Karena itu, tindakan Bhismadewa membidikan anak panah ke arah badan Tuhan Sri Krishna adalah sejenis persoalan yang membingungkan bagi kaum ateis yang bukan penyembah. Tetapi orang yang menjadi penyembah atau insan-insan yang telah mencapai pembebasan tidak bingung tentang hal ini. Bhismadewa menunjukkan penghargaannya atas sikap Sri Krishna yang penuh karunia, sebab Krishna tidak meninggalkan Arjuna sendirian. Meskipun dia terganggu oleh panah-panah Bhismadewa yang tajam, Krishna juga tidak enggan datang ke tempat Bhismadewa yang sedang menantikan ajalnya. Walaupun Bhismadewa telah berlaku tidak adil kepada Krishna di medan perang, sikap Bhismadewa meminta maaf dan sikap Sri Krishna yang penuh karunia, kedua-duanya istimewa dalam gambaran ini. Sri Wiswanatha Cakrawati Thakur, seorang acarya dan penyembah agung, memberi ulasan khusus mengenai relasi dengan Tuhan dalam hubungan cinta asmara. Wiswanatha Cakrawati Thakur menyatakan bahwa luka-luka di badan Sri Krishna yang disebabkan oleh panah-panah Bhismadewa itu terasa nikmat bagi Sri Krishna, sama seperti memar-memar yang disebabkan oleh gigitan kekasih Krishna karena ekspresi rasa cinta yang menggebu. Memar-memar yang disebabkan oleh kekasih seperti itu sama sekali bukan tanda permusuhan, walaupun badan dilukai. Oleh karena itu, pertukaran yaitu Sri Bhismadewa yang terekspresikan lewat pertempuran sengit itu bukanlah sebuah permusuhan. Tuhan bersifat mutlak sehingga badannya pun bersifat mutlak. Jadi,
tidak mungkin ada luka-luka pada badan yang mutlak. Penampakan luka-luka cucukan anak panah itu membingungkan orang-orang awam. Tetapi orang yang memiliki pengetahuan yang lengkap mengerti pertukaran rasa rohani dalam hubungan kekesatriaan. Sri Krishna, Tuhan Yang Maha Esa, bahagia secara sempurna akibat luka-luka cucukan panah-panah tajam Bismadewa. Kata Wibhidyamana bermakna, sebab kulit Tuhan tidak berbeda dari diri Tuhan, sedangkan kulit kita berbeda dengan sang diri atau roh. Karena itu, kata Wibhidyamana menurut istilah kita berarti keadaan memar dan luka-luka. Ada berbagai jenis kebahagiaan rohani dan berbagai kenikmatan di dunia material hanyalah bayangan semu dari kebahagiaan di dunia rohani itu. Di dunia material ini, segala sesuatu terdiri dari kegelapan. Oleh karena itu, segala sesuatu di dunia ini penuh dengan hal-hal yang menyesatkan. Sama dengan di alam mutlak, segala sesuatu bersifat mutlak, sehingga aneka jenis kenikmatannya tidak ada yang menyesatkan. Sri Krishna, Tuhan Yang Maha Esa, merasa nikmat dilukai oleh penyembahnya yang mulia bernama Bismadewa. Bismadewa adalah seorang penyembah yang berelasi dengan Tuhan dalam rasa kekesatriaan. Oleh karena itu, pikiran beliau sepenuhnya terpusat kepada Krishna yang beliau lukai seperti itu. Selanjutnya, sloka 35. Sapadisa kiwaconi samyamadye nija parayor balayoratam nivesya stitawati parasainikayur akshna ritawati partasa keratir mamatsu. Artinya, Sri Krishna, Tuhan Yang Maha Esa, menuruti perintah kawannya dan memasuki medan perang Kurukshetra di antara pasukan Arjuna dan pasukan Duryodhana. Sambil berada di sana, Sri Krishna mempersingkat usia hidup pihak lawan dengan pandangan sekilasnya yang penuh karunia. Usia hidup pihak lawan dipersingkat hanya oleh pandangannya ke arah mereka. Semoga pikiran hamba mantap kepada Krishna itu. Penjelasan. Di dalam Bhagavad Gita bab 1 sloka 21 sampai dengan 25 dijelaskan bahwa Sri Krishna, dia yang tak pernah gagal, diperintah oleh Arjuna agar membawa keretanya ke tengah-tengah pasukan kedua belah pihak. Di sana Arjuna menyuruh Krishna berhenti sejenak sampai Arjuna selesai mengamati musuh yang harus dihadapi. Diperintah sedemikian rupa, Sri Krishna taat melakukannya. Sebagaimana layaknya seorang pesuruh, Krishna menunjuk semua tokoh penting di pihak lawan dengan berkata, ini Bhisma, ini Drona, dan sebagainya. Sri Krishna sebagai personalitas yang paling utama tidak pernah menjadi penurut perintah atau pelaksana perintah siapapun, walau bagaimanapun kedudukan orang tersebut. Tetapi atas karunia-Nya yang tiada bersebab serta rasa sayang terhadap para penyembah murninya, kadangkala Tuhan melaksanakan perintah. Dengan melaksanakan perintah penyembahnya, Tuhan merasa senang, seperti seorang ayah sedang menaati perintah anaknya. Ini hanya mungkin bila ada rasa yang rohani, yang murni antara Tuhan dan para penyembahnya. Bismadewa sangat menyadari kenyataan ini. Karena itu, Bismadewa menyapa Sri Krishna sebagai kawan Arjuna. Krishna mempersingkat usia hidup pihak lawan melalui pandangan matanya yang penuh karunia. Dikatakan bahwa semua kesatria yang berkumpul di medan perang Kurukshetra itu berhasil mencapai moksa karena mereka melihat Tuhan hadir di sana dengan mata kepala sendiri pada saat menemui ajal. Karena itu, dipangkasnya usia harapan hidup para musuh Arjuna oleh Krishna tidak berarti bahwa Krishna berat sebelah dengan memenangkan pihak Arjuna. Sebenarnya, Krishna berkarunia juga kepada pihak lawan karena mereka tidak akan mencapai pembebasan jika mereka meninggal di rumah sambil menjalani kehidupan biasa. Inilah kesempatan mereka melihat Tuhan pada saat meninggal, sehingga mereka mencapai pembebasan dari belenggu kehidupan material. Karena itu, Tuhan serba baik dan apapun yang dilakukan Krishna dilakukan demi kesejahteraan semua makhluk. Perbuatan Krishna itu kelihatannya demi kejayaan Arjuna, kawan karibnya, tetapi kenyataannya
perbuatan itu adalah demi kesejahteraan musuh Arjuna juga. Demikianlah kegiatan rohani Tuhan yang Maha Esa, dan barang siapa yang mengerti hal ini akan mencapai juga pembebasan pasca ia meninggalkan wadah jasmaninya yang ia tempati sekarang. Dalam keadaan apapun, tidak ada perbuatan Tuhan yang berakhir dengan keburukan, sebab Dia yang mutlak selalu baik pada setiap waktu. Selanjutnya, sloka 36. Vyawahita pritana mukam niriksya swajana wadat vimukasya dasa buddhya kumatim aharat atma vidyasyas cara narati paramasya tasyamestu. Artinya, pada saat Arjuna mengamati para prajurit dan panglima perang yang akan dia hadapi di medan perang, sepertinya ia langsung dicemari oleh kegelapan. Namun Tuhan segera menghilangkan kegelapan itu dengan menyampaikan pengetahuan rohani kepadanya. Semoga kaki padmanya selalu tetap sebagai objek rasa tertarik hamba. Penjelasan dari Yang Maha Berkarunia Esi Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Dalam suatu pertempuran, para raja dan panglima seharusnya berdiri di depan para prajurit tempur. Itulah sistem perang yang sebenarnya. Para raja dan panglima bukan orang yang hanya namanya saja presiden atau menteri pertahanan seperti dewasa ini. Ketika perang berkecamuk, para raja dan panglima itu bukannya hanya berdiam diri di tempat mewah dengan mengandalkan prajurit atau tentara bayaran yang malang. Inilah keadaan yang dihasilkan oleh sistem demokrasi. Sedangkan ketika sistem kerajaan yang asli masih berlaku, para raja yang dipilih bukanlah orang yang tidak ahli strategi dan pengecut. Seperti dalam perang Kurukshetra, semua penguasa kedua belah pihak, misalnya Drona, Bhisma, Arjuna, dan Duryodhana, tidak ada yang bersantai. Semuanya benar-benar terlihat aktif dalam pertempuran. Dan selain itu juga tempat perang yang dipilih jauh dari pemukiman warga sipil. Ini berarti bahwa rakyat-rakyat yang tak bersalah tidak harus menderita kena ulah pihak-pihak yang bertikai. Pasca perang, rakyat tidak memiliki urusan apapun terhadap hasil perang itu. Mereka tetap harus membayar pajak 25% pendapatannya kepada pemerintah, baik diperintah oleh Arjuna maupun oleh Duryodhana. Semua panglima perang kedua belah pihak sedang berdiri saling berhadapan di medan perang Kurukshetra. Ketika Arjuna melihat mereka, Arjuna diliputi oleh rasa sayang yang dalam dan tidak tega membunuh mereka yang merupakan sanak keluarganya hanya demi sebuah kerajaan. Arjuna sama sekali tidak gentar melihat kekuatan tentara sekutu Duryodhana. Tetapi sebagai seorang hamba Tuhan yang penuh ulas asih, tak sulit baginya melepaskan diri dari ikatan duniawi. Sehingga dia memutuskan untuk mengundurkan diri dari pertikaian tersebut. Tetapi keputusan ini semata-mata dilandasi oleh ketidakbijaksanaannya sendiri. Sehingga dikatakan di sini bahwa kecerdasan Arjuna tercemar. Kecerdasan Arjuna tidak bisa dicemari pada saat manapun, sebab Arjuna adalah penyembah yang senantiasa didampingi oleh Tuhan, sebagaimana dijelaskan pada bab 4 Bhagavad Gita. Kecerdasan Arjuna seolah-olah tercemar, sebab tanpa itu maka penyabdaan ajaran Bhagavad Gita yang akan mencerahkan jiwa-jiwa yang tersesat dalam kesibukan badani tidak pernah terjadi. Ajaran Bhagavad Gita diperuntukkan bagi jiwa-jiwa yang terjebak ikatan badan di dunia ini, yaitu mencerahkan pemahaman mereka bahwa badan material ini lain dan berbeda dengan sang jiwa atau roh yang bersifat kekal itu, dan merekatkan kembali relasi sang roh dengan Tuhan yang Maha Esa. Atma Widya atau pengetahuan rohani tentang Tuhan sendiri disabdakan oleh Tuhan, terutama demi kesejahteraan semua insan yang ada di semua tempat di alam semesta. Selanjutnya, sloka 37. Swanigamam apahayamat pratigyam ritam adikartum awapluto ratastaha drita rata carano byayak caladgur
Harir iwaham tum ibam gato tariyaha. Artinya, demi memenuhi cita-cita ini, Krishna bahkan mengorbankan citranya dengan melanggar sumpahnya sendiri. Dia melompat dari kereta, menyerang dan menerjang ke arahku sambil mengangkat roda kereta, bagaikan singa betina yang hendak membunuh gajah. Tampak selendangnya terlepas ketika dia menerjang seperti itu. Penjelasan: walaupun perang Kurukshetra itu dilandasi oleh tujuan politik, semua yang terlihat harus mengikuti prinsip-prinsip dharma kesatria atau aturan militer yang disepakati. Seperti halnya pertandingan gulat yang masing-masing atlet pesertanya harus menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas. Kekhawatiran Duryodhana bahwa nanti Bismadewa akan mengalah jika berhadapan dengan cucu kesayangannya Arjuna mendorong dirinya untuk mengkritisi dan mengingatkan Bismadewa agar bertempur dengan sungguh-sungguh. Seorang ksatria tidak tahan jika keloyalitasannya terhadap prinsip-prinsip tempuran dilecehkan. Karena itu, dia berjanji bahwa keesokan harinya dia akan membunuh Pandawa 5 dengan senjata-senjata yang dipersiapkan khusus. Duryodhana pun puas hatinya dan dia sendiri yang menyimpan 5 anak panah itu untuk diserahkan dalam pertempuran besok. Arjuna mengambil panah-panah itu dari Duryodhana melalui siasat, dan Bismadewa dapat mengerti bahwa trik ini diprakarasai oleh Sri Krishna. Jadi Bismadewa bersumpah bahwa besoknya Krishna sendiri harus angkat senjata, jika tidak kawannya Arjuna akan mati. Keesokan harinya Bismadewa bertempur dengan sangat ganas sehingga baik Arjuna maupun Krishna menjadi kewalahan. Arjuna nyaris kalah. Keadaan sangat menegangkan sampai-sampai Arjuna nyaris terbunuh oleh keganasan Bismadewa. Beberapa saat kemudian, ketika itulah Sri Krishna hendak menyenangkan hati penyembahnya Bisma dengan mengatur sedemikian rupa agar sumpah Bisma tidak terlanggar. Krishna lebih mengutamakan sumpah Bisma daripada janji Krishna sendiri. Krishna sepertinya ingkar janji pada janjinya sendiri. Krishna telah bersumpah sebelum perang Kurukshetra terjadi bahwa dia tidak akan angkat senjata dan tidak akan menggunakan kekuatan pribadinya untuk membantu kedua belah pihak. Tetapi demi melindungi Arjuna, Krishna turun dari kereta, mengangkat roda kereta dan berlari mendekati Bismadewa dengan marah, seperti singa betina yang siap menerkam seekor gajah. Selendang Krishna terjatuh pada waktu dia sedang menerjang, tetapi dia tidak menyadari selendangnya terjatuh karena saking marahnya. Bismadewa segera meletakkan senjata dan berdiri siap untuk dibunuh oleh Krishna, Tuhan pujaannya. Pertempuran untuk hari itu tepat berakhir pada saat demikian, sehingga Arjuna selamat. Tentu Arjuna tidak mungkin tewas karena Tuhan sendiri mendampinginya. Tetapi Bismadewa telah berdoa agar dapat melihat Sri Krishna dalam keadaan marah dan angkat senjata untuk menyelamatkan kawannya. Oleh karena itu, Krishna mengatur situasi ini, membuat Arjuna nyaris tewas. Krishna berdiri di hadapan Bismadewa untuk memenuhi doa Bismadewa yang ingin melihat Krishna dalam keadaan marah dan siap membunuhnya, cukup dengan menggunakan roda kereta. Demikianlah pembacaan Srimad Bhagavatam hari ini. Terima kasih telah mengikuti. Semoga hari-hari Anda penuh dengan keberuntungan, kebahagiaan, segala karunia datang dari segala penjuru. Semoga Tuhan selalu memberikan kesempatan untuk berbakti kepadanya. Sampai jumpa esok pada waktu dan kesempatan yang sama. Jai Grantaja Srimad Bhagavatam Mahapurana Ki Jai. Om Santi 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 Om.